Sudah boleh, sudah 36 ya. Ustaz Jabir, sehat Ustaz Jabir? Lama nggak ketemu antum. Alhamdulillah. Ustaz Romli. Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat ya? Sehat. Ya. Ustaz Romli nggak apa-apa nggak pakai masker, Ustaz Romli nggak nyampe. Ustaz Hasbi sehat Ustaz Hasbi? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sama Pananang nih, Pananang ya, nih. Sedang di mana nih? Bukan di sekolah kan Pananang? Di kantor ya, Masya Allah. Oh, sinyal gratis ya. Alhamdulillah pemburu sinyal ya. Jam 1 ya. Kita 1:05 kita akan mulai insya Allah ya, Ustaz Reza sekalian. Ada yang bisa bacain Quran atau tilawah? Mana? Baca Quran Ustaz Romli? Ustaz dulu Ustaz. Siapa? Tunggu sebentar sekali jangan. Atau Ustaz Akam, Ustaz Nanang, ada yang mau baca Quran? Oh, boleh, Taib. Kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Kita jazakumullah khair semua ibu bapak guru semua. Hari ini kita diskusi untuk tentang distance learning, dan yang hadir insya Allah dari beberapa sekolah, jadi bukan yang baru awal masuk banyak dari Makassar. Jadi, dalam daftar banyak dari sekolah lain. Untuk supaya pertemuan kita ini berkah, saya akan mute semuanya ya. Untuk semua agar pertemuan ini berkah, kita awali sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Nanang ya tadi yang mau baca Quran ya? Tafadhol Ustaz. Sadaqallahul adzim,
Karim. Jazakumullah khair, Ustadz Nanang yang sudah membacakan Quran buat kita semua. Semoga yang membaca dan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Sebelum kita mulai, saya ingin di layar sekarang tampil grafik ya, grafik ini saya sebut dengan grafik tuntutan dan kompetensi online learning atau distance learning. Jika grafik kiri ke kanan adalah tuntutan situasi yang ada, yang sebelah kiri berarti artinya yang sebelah kiri artinya semakin ke kiri situasinya semakin tidak menuntut, semakin ke kanan situasinya semakin menuntut online learning atau distance learning. Lalu atas ke bawah adalah grafik kompetensi. Jadi, semakin ke atas kompetensi kita semakin bagus, semakin ke bawah kompetensi kita semakin siap untuk menjalankan online learning. Nah, dalam konteks ini, kira-kira silakan Bapak Ibu posisikan, kira-kira Bapak Ibu ada di mana? Kalau saya sebut misalnya dari kiri ke kanan itu 0 sampai 5, dari titik tengah ini 0, ke kanan plus 5, ke kiri minus 5, ke atas plus 5, ke bawah minus 5. Kira-kira posisi Bapak dan Ibu ini sekarang ada di mana? Atau kalau sulit dengan ordinat, sebut aja ada di kuadran mana? Tat mau nanya, yang makin ke kanan tadi tuntutan situasinya makin gimana, Tat? Karena baru bergabung. Gimana? Mau bertanya karena baru bergabung, jadi baru dengar sedikit. Untuk tuntutan sama situasi jadi, itu makin ke kanan makin? Semakin ke kanan ini semakin dituntut untuk menyelenggarakan online learning atau distance learning. Oh gitu. Semakin ke kiri semakin tidak dituntut. Gitu ya. Jadi kalau titik 0 berarti ya 0 itu berarti ya terserah saya nggak dituntut juga, terus tapi bisa juga menyelenggarakan titik 0 kira-kira gitu. Gitu. Jadi kalau kira-kira teman-teman ada di posisi kompetensinya, kalau so-so ya mungkin di tengah gitu ya. Kalau ini memang ke bawah berarti memang nggak bisa sama sekali, nggak tahu sama sekali gitu ya dari ke bawah. Kira-kira itu. Kalau sulit nggak usah pakai angka apa namanya 0 minus dan sebagainya. Sebut aja kuadran mana. Kalau di sini A, ini B, ini C dan ini D, kira-kira ada di mana? Sekarang sih lagi berusaha tetap di posisi. Ini kalau saya munculkan, ya? maaf sebentar ya. Iya, oke. Saya munculkan misalnya, ya, di kuadran A atau kuadran B, salah ini, atau B atau C, ini D ya, ini D atau E.
Baik. Saya mau ada yang mau menyampaikan ada di kuadran berapa? Yang kuadran A, siapa yang ada di kuadran A? A dan B. A dan B deh. A dan B bisa angkat tangan. A dan B. Ada nggak yang di kuadran A dan B? Kalau yang kuadran C tadi itu bagaimana ya? Yang C itu, nah ini yang C. Saya tanya yang A dan B dulu deh. Ada nggak yang di A dan B? Kalau A itu kalau boleh diambil kesimpulan berarti dia kompetensinya masih di bawah sekali dan dia kondisinya tidak sesuai dengan tuntutan situasi gitu Tat ya? Ya, tidak dituntut untuk menyelenggarakan. Tidak dituntut untuk menyelenggarakan. Oke. Ya, nah. Kalau B berarti tidak dituntut oleh situasi, tetapi punya. Tapi kompetensi tetap dilakukan tapi tidak dituntut oleh situasi gitu ya. Oke, betul. Kalau C berarti situasi menuntut, kompetensi nggak punya. Oke. Kalau D di situasi menuntut, kompetensi punya. Oke, kayaknya kami masih di D deh. Nah, yang A ada yang A, saya tanya yang A dan B dulu deh. Saya tanya A dan B. A dan B berarti kan sekolah tidak mewajibkan kan gitu kan. Ibu Lulu ini angkat tangan beneran atau angkat tangan ke klik? Ada Bu Lulu, ada Klik tadi, klik ke klik. Oh, ke klik ya. Bu Herunisa. Bu Herunisa. Enggak ada. Baik, sekarang berarti sebagian besar bisa saya katakan C atau D kan? Yep. C atau D. Sekarang yang C. Yang C. Alhamdulillah peserta kita ada 98 orang nih. Yang di kuadran C. Coba angkat tangan. Yang di kuadran C. Kalau C berarti tuntutan tinggi tapi kompetensi nggak punya. Dulu yang C, Ibu Herunisa kayaknya keklik dari tadi ya, masih angkat tangan terus. Apa? Orang apa sih? Oke, saya katakan berarti teman-teman sebagian besar sudah punya kompetensi dan dituntut oleh situasi. Jadi dari survei sederhana ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Ustadz sekalian itu memiliki kompetensi yang memadai untuk penyelenggaraan akses online learning ini dan atau distance learning. Sekarang pertanyaan saya lebih lanjut adalah di antara teman-teman semua apa silakan dicatat aja dulu nanti angkat tangan kalau yang sudah bisa. Apa perbedaan e-learning, distance learning, dan online learning? Apa perbedaan e-learning, distance learning, dan online learning? Ada yang silakan saya beri jeda beberapa waktu. Yang mau share, monggo angkat tangan.
Jadi apa perbedaan e-learning, distance learning, dan online learning? Oke, ada yang mau share? Tafadhol di unmute. Alhamdulillah. Halo. Ada yang mau share apa beda e-learning, distance learning, sama online learning? Ada yang mau share? Monggo di unmute. Ana coba tadi ya. Ini pengetahuan lama tapi nggak tahu. Menurut Ana ya. Ya, online learning dan learning itu termasuk dari distance learning. Jadi bisa distance learning itu bisa melalui online learning, bisa juga learning. Jadi tidak harus ini ya. Tapi jadi dengan kata lain online learning sama learning itu termasuk dengan distance dalam distance learning. Tapi distance learning tidak harus dengan, bisa aja dilakukan pakai learning, bisa juga pakai online learning. Jadi tidak harus itu. Baik, itu perbedaan antara distance learning dengan e-learning maupun online learning. Iya, secara garis. Terima kasih, sebuah statement yang cukup bagus. Lalu bedanya e-learning sama online learning apa, Bu Deka? Atau yang lain mau coba kasih tambahan jawaban? Atau berbeda pendapat boleh kan? Tempatnya aja beda, pendapat beda wajar lah. Rasa aja. Kalau online learning online learning bisa pakai learning. Kita kasih kesempatan yang lain dulu mungkin Bu Deka ya. Oke, anak dulu ya. Siapa nih? Fadal. Ya, Fadal. Tuh dulu kayaknya angkat tangan terus dari tadi. Tafadhol. Iya, tafadhol ya. Iya, tafadhol sampai ini yang Oppo ya? Atau bukan? Yang bicara siapa, Pak Nanang atau siapa nih? Oh, nggak bisa angkat tangan. Oh, Pak Agustian dulu. Silakan Pak Agustian. Ternyata saya ngelihat kamera angkat tangannya, nggak bisa angkat tangan. Timor. Langsung saja. Kalau gitu langsung bicara aja karena nggak kelihatan. Ya, Pak Agustian dulu, Pak Agustian. Saya coba saja dengan sepintas yang saya pahami saja. Kalau e-learning mungkin lebih kepada bahan pembelajarannya yang bersifat elektronik, tapi tetap pembelajaran ketemu tatap muka. Distance learning menurut saya dia tetap bertemu tapi mungkin berjarak dan tidak menggunakan media online, tapi dia berjarak, entah dia mungkin di beda kelas. Kalau online learning menurut saya seperti ini online learning, kita memakai aplikasi dan kita bisa bertatap muka walaupun kita beda tempatnya. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, saja sekalian, jawaban yang ini yang sangat bagus, Pak Agustian. Ada yang akan menambahkan lagi, menyempurnakan? Ya, silakan Pak Nanang. Teman-teman nanti nge-DM dulu atau ini dulu biar saya kelihatan ya, atau langsung ini. Karena ternyata angkat tangannya nggak semua bisa. Tafadhol Pak Nanang. Baik. Oke. Oke. Ya. Baik, jawaban yang sangat bagus. Jadi tadi udah ada jawaban dari Palembang, ada jawaban dari Pak Agustian. Dari mana Pak Agustian? Makassar. Makassar. Pak Nanang dari Makassar.
Ada yang merasa kotanya beda belum jawab? Belum terwakili? Dari tempat lain, dari Pekanbaru, ada yang mau ngasih respon Pekanbaru? Iya Pak Ahmad. Apa dong? Nah, kalau menurut Ana dari Pekanbaru. Iya, Bu Hilma. Ya, learning dan online learning itu bisa masuk ke distance learning ya. Cuma bedanya kalau e-learning itu kan lebih ke itu electronic learning ya. Jadi kita bisa gunakan komputer, TV, radio, CD, handphone dan sebagainya. Gitu. Sementara kalau online learning berarti dia secara online, maka kita mesti terkonek seperti sekarang nih kita terkonek ke internet ya. Jadi pembelajarannya berlangsung pada saat yang sama dan online lah kita langsung apakah ada tatap muka dan sebagainya atau bagaimana. Itu menurut saya. Baik, Ustadz udah sekalian, saya sengaja kita diskusi tentang e-learning, online learning sama distance learning, supaya nanti pas masuk ke substansi kondisi sekarang itu, jadi yang dituntut itu apa gitu, dan sebagainya. Jadi saya coba rangkum dari yang sudah Bapak Ibu semua jawab tadi. Jadi saya bisa katakan bahwa teman-teman sudah hampir hatam nih konsep ini, konsep e-learning. E-learning kalau dari referensi tadi sudah disampaikan bahwa guru bisa berada di ruang kelas yang sama dengan siswa, juga bisa jauh. Bisa menggunakan online learning resources atau software atau dari komputer. Biasanya ini e-learning era lama kita ya, belajar tuh ya e-learning pakai laptop ya dan sebagainya. Kalau distance learning tadi sudah disebutkan juga, namanya distance learning ya kata kuncinya di jarak. Karena jarak yang paling gampang tuh distance learning teman-teman yang sudah kuliah di UT. UT itu adalah penyelenggara PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Mohon maaf saya sambil ngelirik-lirik untuk mute. Dan yang terakhir untuk online learning, belajar full berbasiskan contoh yang kita lakukan sekarang ini memang training online ya, online learning. Kalau training online kan 1-2 jam. Contoh lain misalnya yang saya ikuti, saya ikut online course data science misalnya. Di situ memang full materinya, bahan ajar termasuk tatap muka dan segala macam ya online, nggak ada. Kalau distance learning, pembelajaran jauh kayak UT, mungkin sebelum era internet dulu kita pakai buku, modul dikirim, diambil oleh mahasiswanya, diambil di kampus UT gitu. Ada yang pakai 2 kayaknya. Terus kemudian mereka pelajari modulnya, pas sudah tes datang dan sebagainya. Ada campur antara online dan offline, modul dan tatap muka. Tapi prinsipnya yang kita selenggarakan sekarang di Indonesia dengan tuntutan COVID, kira-kira menurut teman-teman apa jadi kalau di Indonesia yang tuntutan COVID sekarang ini? Tuntutannya online learning, e-learning, atau distance learning di era COVID sekarang ini? Menurut saya sih lebih ke distance learning aja, Tat. Kalau online mungkin belum tentu, mungkin bisa dipakai online, cuma lebih dukung ke distance learning. Ya, betul, betul sekali. Karena kalau untungnya pemerintah tidak menggunakan konsep e-learning atau online learning ya, tapi ya belajar di rumah, bahasa sederhananya. Dan kalau kita kelompokkan ya dia lebih cenderung pakai istilah ya distance learning, belajar jarak jauh di rumah dan di sekolah. Jadi yang membedakan geografis. Diselenggarakan bisa dengan online learning nggak? Bisa. Dengan e-learning bisa. Nah, misalnya ada satu sekolah yang saya konsultani, salah satunya itu di kecamatan, di kampung sana Bu Dini. Jadi kalau Makassar mah kota gitu ya, enak. Ini kampungnya itu
orang tuanya ada yang nggak punya handphone sama sekali, nggak punya handphone, nggak bisa dihubungi, tapi kan harus tetap belajar, kan itu kan. Jadi belajarnya gimana? Akhirnya pakai kayak UT, dikirim modul terus diambil. Pakai apa? Pakai Gojek, pakai Gosen. Gojek Gosen sekolah yang ngatur, bukan si ibunya. Karena ibunya ini aja nggak punya kan handphone. Itu tuntutan saat ini, memang tuntutan di kita yang sebut belajar di rumah lebih cenderung ke distance learning. Nah sekarang pertanyaan saya lebih lanjut dari yang dialami teman-teman semua, silakan dicatat dulu. Apa hambatan yang sekarang ini Bapak Ibu rasakan selama menyelenggarakan distance learning? Mungkin Asar sudah online learning, mungkin Ittihad sudah online learning full, Bina Ilmi mungkin sudah online learning full, di Ar-Rahman Islamic School mungkin sudah online learning full. Tapi bisa jadi teman-teman ada yang mix atau apa. Ini pertanyaan saya, apa yang Bapak Ibu sekarang rasakan, hambatan apa yang Ibu Bapak rasakan dalam menyelenggarakan distance learning ini? Saya pakai istilah sekarang, kita pakai istilah distance learning ya, online learningnya kita simpan, e-learningnya kita simpan, kita pakai terminologi distance learning. Tafadhol dicatat dulu, nanti kita diskusi. Siap. Baik, ada yang mau ngasih komentar? Ustadz Wasito mau ngasih komentar duluan? Apa hambatan yang Bapak Ibu rasakan? Kalau nggak ngajar mungkin bisa merasakan penderitaan guru-guru kita yang lain. Wasito kalau nggak ngajar. Masih ngajar, Mas. Ustadz Asbi, tafadhol yang mau ngasih komentar. Baik, mungkin Anda dulu, Ustaz. Tafadhol. Kalau kita lebih memahami sebagai proses pembelajaran, baik pada guru-guru atau orang tua siswa dan anak-anak. Oleh karena itu, dari awal sudah kita sampaikan bahwa ke depan pasti ada hal yang ditemui gitu, yang kalau Ustaz tadi menyampaikan itu hambatan. Kalau kami lebih menyebutnya bukan hambatan, Ustaz. Tantangan. Experience yang harus dilalui. Oh gitu. Oh, Masya Allah, mantap. Iya, karena selama ini kita belum pernah atau barangkali belum pernah melakukan dengan distance learning gitu ya. Baru paling menggunakan soal berbasis jarak jauh, itu pun mungkin sesekali. Tapi ini tiap hari gitu ya. Tapi yang sempat disampaikan oleh teman-teman guru itu satu, Pak Wasito, ini pulsanya cepat habis. Karena sekali kegiatan belajar jarak jauh ini berapa giga harus habis, apalagi yang memang harus full tayang gitu ya, full tayang dan interaktif dengan orang tua siswa. Kemudian jadi pembelajaran berbasis pulsa dong sekarang ya. Betul, ini kayaknya memang provider lagi diuntungkan, Ustaz. Kalau kita terhambat mau buat provider baru, boleh nih NF Cell. NF Cell ya. Iya. Itu kayaknya bagi buat Ustadz Romli duluan ini. Iya, bagi orang tua siswa, kalau di kita ada yang menyambut gembira karena mereka bisa merasakan mencoba jadi guru gitu. Yang kedua, bagi teman-teman yang orang tua yang belum WFH tentu menjadi masalah ya, karena memang handphone itu kan tidak dipegang oleh anak ya, sehingga waktu pulang dari kerja sore itu harus menyelesaikan beberapa proyek di rumah gitu, laporan-laporan siswa dengan gurunya, sampai itu kan dibatasin waktunya juga. Kalau di Bina Ilmi kita sampai jam 8 malam ditunggu tuh, Sat. Jam 8 malam terus itu jam 8 malam, kemudian dilaporkan di G-Drive kita, semua guru itu kalau di Bina Ilmi namanya program Poldana, Ustaz.
Poldana. Poldana. Oke. Iya. Pembelajaran online dampak corona, gitu kira-kira. Oke. Baik, pembelajaran online dampak corona. Iya. Poldana. Yang lain, pertanyaan saya, apa hambatan yang kemudian yang dilaksanakan dialami oleh kita pengelola, baik kita sebagai pengelola, kita sebagai guru dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh ini atau pembelajaran era COVID. Nah, pada waktu pengalaman dari Bina Ilmi, ada yang lain yang mau share? Langsung bersuara saja karena saya nggak bisa memantau semuanya. Ana juga dari Bina Ilmi juga, gimana tuh? Ya, boleh. Oke. Ntar dulu Bu Deka ya, yang lain dulu mungkin ada yang lain. Oke. Nah, yang lain dulu. Nah, Ustadz saya nih mau bicara. Dari Ikhtiat, Ya, tafadhol. Salam untuk teman-teman semua yang hadir pada. Ya, jadi kenal kan Ustadz ya, dari Ikhtiat nih, dari Bina Ilmi. Tafadhol Ustadz, saya nih. Ya. Alhamdulillah. Kalau dari Ikhtiat, mungkin kalau permasalahan atau kondisi yang dia rasakan sekarang ini betul tadi sama dengan Pak Wasito tadi, lebih kepada pertama di segi apa namanya itu sinyal internetnya juga itu agak sedikit bermasalah juga, kadang-kadang lagi online kadang sering hilang atau agak terhambat, itu satu. Terus yang kedua, memang kondisi sekarang ini kita memang lebih kepada ya cocok, saya setuju tadi yang dibilang Ahmad tadi ya, distance learning ya. Ya. Memang kita tidak bisa full dengan tatap muka ya, dengan Zoom atau yang lainnya, karena terkendala tadi, karena tidak semua orang tua itu WFH. Itu juga terkendala. Cuma pengalaman di kita, Ustadz Ana lebih menekankan ke guru-guru lebih kepada bahwa pembelajaran itu tetap di hari kerja, dari hari Senin sampai hari Jumat, paling tidak 3 mata pelajaran, dan tidak dibebani dengan tugas yang banyak untuk anak-anak untuk malam. Jadi malam mereka istirahat. Hari itu harus selesai. Jadi misalnya satu mata pelajaran ada semacam penjelasan, terus kasih tugas, kasih koreksi, kayak gitu. Itu salah satu kami Ustadz, nanti kalau setelah itu baru ada pengayaan mungkin, karena dalam kondisi yang terbatas ini kita nggak bisa, kita ingin semuanya ideal sih. Nah, mungkin minta pendapat dari komandan nih, dari Pak Rahmat kemana? Kami seperti itu untuk sementara ini, Ustaz. Wah, terima kasih. Nanti kita jazakallahu khair. Diskusinya nanti teman-teman secara bertahap kebagian semua ya. Kebagian maksudnya kalau semua nggak 100 orang kan pesertanya ya. Alhamdulillah. Yang setelah kita gali dari beberapa ini batch kedua ya, dari batch pertama kemarin kita menggali informasi. Ya, hambatan yang kita rasakan, yang kita alami sebenarnya itu ada 3 jenis hambatan kalau saya kelompokkan. Ada motivasi, kompetensi, dan perangkat. Hambatan yang kita alami itu setidaknya di 3 kelompok. Ada kelompok motivasi, ada kelompok kompetensi, dan ada kelompok perangkat. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman banyaknya terkendala dengan perangkat. Ya, tapi jangan salah bahwa dalam pembelajaran itu, pembelajaran jarak jauh, online learning, apalagi antum bayangin belajar yang tidak ketemu. Ini kan ketemu nih tatap muka nih. Yang nggak ketemu, cuma dikasih WA, SMS. Betul. Maka motivasi internal itu penting. Motivasi internal siapa? Internal gurunya, internal siswanya, internal orang tua. Ada tuntutan dari dalam merasa butuh belajar. Ada tuntutan dari dalam merasa butuh mendidik anaknya. Itu motivasi internal. Ada kebutuhan dari dalam sebuah rasa tanggung jawab lembaga atau guru. Motivasi internal. Yang kedua, motivasi eksternal. Apa? Anak-anak mau UN. Kata
orang tuanya. Anak-anak mau ujian sekolah, anak-anak harus punya nilai rapot kata orang tuanya, kata gurunya. Ini nilai rapotnya gimana? Pertanggungjawaban ke orang tua gimana hasil belajarnya? Maka mau nggak mau motivasi eksternal ini mengendorse mereka, mendorong mereka untuk mau belajar. Sehingga kita pengelola sekolah atau kepala sekolah atau guru itu harus bisa memancing motivasi internalnya siswa dan motivasi eksternal diberi juga. Ada driving ke siswa. Jadi nggak bisa kita cuma anak-anak kerjakan. Itu hanya mengandalkan motivasi internal. Harus ada motivasi eksternal yang kita desain supaya anak itu mau mengerjakan dan orang tua harus mau mendampingi. Sehingga motivasi internal dan eksternal harus terkenai ke tiga faktor utama tadi. Saya sebagai pengurus yayasan misalnya, saya harus bisa memastikan guru dan kepala sekolah saya di bawah kendali saya harus punya motivasi internal dan harus diberi motivasi eksternal. Nah, kepala sekolah harus bisa memunculkan motivasi internal dan memunculkan motivasi eksternalnya guru. Guru harus bisa memunculkan motivasi internal siswa dan orang tua. Begitu juga motivasi eksternalnya. Dengan driving motivasi ini, mudah-mudahan ini memberikan stimulus starter yang bagus untuk proses PJJ-nya bisa berjalan. Apa misalnya kita kalau cuma ngasih tugas nanti dikumpulkan, oh saya nggak bisa, malam kan nggak keburu dan sebagainya. Di sini saya bilang kita harus ada nanti di belakang kita bahas, ada kebijakan dasar, ada kebijakan spesifik. Di belakang nanti kita bahas. Yang kedua, jadi hambatan yang pertama tuh motivasi. Hambatan yang kedua tuh kompetensi. Ustadz sekalian, ini kan kita online learning atau PJJ, pembelajaran jarak jauh sekarang kan bukan karena kita sok-sokan mau kan, betul nggak? Bukan memang kita udah siap lalu kita jalanin, enggak. Ini dipaksa semua bisa. Dipaksa semua bisa, dipaksa orang tua bisa buka handphone, buka laptop, buka tablet, buka apapun, baca soal, ngelatih anak-anak. Dipaksa guru bisa pakai Zoom, dipaksa guru bisa buka ruang guru, dipaksa guru pakai Google Classroom dan semacam sejenisnya. Itu dipaksa semua. Nah, karena dipaksa itu belum tentu pada dasarnya sudah siap. Betul nggak? Ada yang baru pertama kali buka Zoom nggak? Iya, benar, Tat. Ada yang belum kenalan sama Zoomiati malahan ya? Bahaya itu, Tat. Itu kemana tabrolan? Belum. Ada yang pertama kali, baru sekarang mungkin pakai Zoom. Ada yang pernah pakai Google Classroom sebelumnya? Belum juga. Sebelum era COVID? Belum. Ada yang pernah bisa, kemarin tuh Bu Yuning ikut pelatihan bagaimana ngedesain WA menjadi sumber belajar, bukan media belajar interaktif dengan WA. Mau nggak mau kita dipaksa, didesain, di-drive untuk meningkatkan level kompetensi. Masalahnya, level kompetensi guru tuh kalau kita bikin skala 0 sampai 10, tidak semuanya di 6, 7, 8. Betul nggak? Ada yang di skala 1, ada di skala 2, ada juga di skala 9 seperti 10 kayak Ustadz JJ kan udah ini banget tuh. Udah mahir lah, dia 9,5 mungkin ya atau 9,8. Tapi mungkin ada guru-guru yang pakai smartphone, tapi yang saya suka bercanda yang smart tuh phone-nya gitu kan. Bukan orangnya. Kenapa? Karena smartphone kita hanya untuk WA, SMS dan ini gitu, dan WA, SMS, YouTube dan sebagainya. Padahal kalau saya alhamdulillah pakai Google Classroom sejak udah 2015 kayaknya. Pokoknya udah lama lah pakai Google Classroom karena dulu sempat 2014 berarti. Karena masih di sana. Google Classroom, terus kemudian Zoom juga sejak udah lama pakai Zoom, karena mau nggak mau kan tuntutan rapat yang ngelola banyak sekolah, jadi ya pakai Zoom. Tapi kemudian, nah dalam kita runut ke level kompetensi guru dari UNESCO di 2000, ini revisi tahun 2018 ya. UNESCO pernah buat dari tahun 2011 ada,
18 ada, 2007 juga setahu saya ada, kompetensi guru dalam penggunaan TIK. Ini ada 3 kolom ya, kolom atas ke bawah ini ada knowledge acquisition, knowledge deepening, knowledge creation, dan ada 6 kategori kompetensi. Biasanya kita lebih fokus di pedagogi. Kita jarang paham di understanding ICT in education, memahami TIK di dalam pendidikan. Mungkin di antara guru-guru kita banyak yang belum paham tentang policy tentang TIK, sehingga apa? Misalnya menggunakan sumber belajar orang lain tanpa izin, atau menggunakan sumber berita yang tidak bertanggung jawab sebagai referensi belajar, hoax misalnya. Nah, itu baru knowledge acquisition tentang policy TIK. Nanti masuk ke dalam lagi knowledge deepening, lebih dalam lagi, lebih paham lagi aplikasi dari policy itu, konsekuensi dari kebijakan tadi. Kebijakan misalnya undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu kan kita paham undang-undangnya. Apa aplikasi dari undang-undang ITE di dalam dunia pendidikan? Bahkan lebih dalam lagi knowledge creation, bisa memunculkan ide-ide harusnya ada perundang-undangan baru seperti ini dan sebagainya. Nah, kita mungkin agak lompat ke pedagoginya ya. Kita baru kenalan dengan Google, dengan YouTube, dengan Zoom sebagai media mengajar, knowledge acquisition. Kita baru menggunakan itu. Lebih dalam lagi, pengetahuan tentang TIK yang kita sudah kuasai itu kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hambatan belajar. Kita selesaikan dengan TIK tadi. Nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi. Nah, begitu juga dengan teacher professional learning yang paling bawah. Digital literasi. Digital literasi paling gampang tuh Bapak Ibu, kalau antum semua sudah tidak share hoax, berarti antum sudah lulus digital literasi. Itulah paling sederhananya. Karena orang itu akan masuk ke dunia digital literasi, itu yang pertama dia harus lulus dulu era literasi informasi, information literasi. Jadi kalau kita belum lulus era literasi informasi, kita nggak bisa membedakan informasi ini sahih nggak sahih, informasi ini benar atau tidak, informasi ini bisa terpertanggungjawabkan atau tidak. Kalau kita belum tuntas di bab itu, maka dipastikan belum bisa lulus di digital literasi. Misalnya, saya pernah sampaikan ada berita tentang hari ini kebakaran hutan di Riau. Diminta semua menyediakan garam, air dikasih garam di mangkok, di ember, di baskom untuk uapnya menghapus awan menurunkan hujan di Riau. Itu kalau kita masih percaya itu yang seperti ilmiah, tetapi tidak, berarti kita belum lulus di era itu. Nah, ini tantangan tersendiri buat kita guru, buat pengelola sekolah dan sebagainya. Nah, dari skala 1 sampai 10 misalnya, ini ada, kalau kita lihat ada komponennya kan di sini 3 kali 6 ya, ada 18. Ada 18 slot kompetensi yang harus kita isi. Kalau kita ingin berada di level tertinggi 18 slot. Mungkin dari 1 sampai 18 ya kita sih nggak jago lah, nggak perlu sampai level ke 18 di checklist. Mungkin 1 sampai 2 kali 6, 12. Saya pikir itu bisa kita lihat. Nanti PPT-nya bisa di-share kalau diperlukan. Insya Allah. Jadi sudah ada berapa? 2 ya? 2 hambatan kan. 1 motivasi, yang kedua kompetensi. Nah, yang ketiga hambatan perangkat. Kalau saya lihat nih yang hadir dari Bina Emi, dari Makassar, dari Itihad,
Kayaknya dari Lembang ada. Dari Lembang. Kalau saya lihat dari semuanya ini, kayaknya nggak ada yang memiliki hambatan di perangkat. Bener ya? Kayaknya iya, nggak. Itu apa perangkat yang menjadi problem? Komputer, saya yakin semuanya nggak ada masalah. Di komputer baik guru maupun siswa dan juga orang tua. Smartphone juga nggak ada masalah. Dan saya sering bilang ketika komputer nggak ada, smartphone nggak ada, handphone pun meskipun saya masih punya handphone dan masih saya pakai handphone yang hanya SMS dan telepon. Itu. Jadi masa perangkat nggak saya bahas banyak karena teman-teman sudah nggak ada masalah di sana. Nah, terus kemudian pertanyaan saya adalah, saya ingin tahu dari teman-teman bagaimana Bapak Ibu melaksanakan distance learning selama ini. Bapak Ibu yang menjadi guru, mohon bisa share cara Bapak Ibu melaksanakan distance learning yang selama ini. Ada yang mau share, silakan kita sesi sharing dulu. Saya harap dari kalangan guru nih yang mengajar. Halo, cek Ustadz. Halo, monggo, ya. Dari Makassar, Ustadz. Ya, tafadhol. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi kebetulan saya jadi guru inklusi di NFM Makassar. Iya, tantangan bagus nih, cakep. Inklusi. Padahal, share. Jadi yang kami urus itu anak-anak yang berkebutuhan khusus, Ustadz ya. Iya, betul. Adapun tata cara saya sebenarnya simpel sih. Saya memasukkan program ke pimpinan saya, menyatakan bahwa saya ingin memanfaatkan situasi ini menjadi bagaimana cara orang tua itu bisa mendidik anaknya. Jadi tidak hanya sebatas kognitif yang kita angkat, tetapi saya juga ingin memasukkan bagaimana hubungan internal dari keluarga tersebut bisa jalan seperti itu, Ustaz. Jadi betul-betul saya buatkan program menyesuaikan harus orang tua menjadi fasilitator ketika orang tua memiliki kendala. Saya berikan contoh via video maupun chat, lalu saya kirimkan ke ayahanda ataupun bunda, lalu beliau yang melaksanakan seperti itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Ini kemarin tuh ada pertanyaan cukup cakep itu, bagaimana yang penyelenggaraan anak inklusi. Cuma memang karena nggak ada anak inklusi dan nggak ada yang ngajar juga, ya pertanyaan itu hanya di ini kan, hanya menjadi di bahan diskusi karena realitanya nggak ada. Pak Hanafi kayaknya mau bicara, Pak Hanafi. Iya. Pak Hanafi atau Bu Deka mah nggak ngajar kan? Pak Hanafi nggak ngajar juga kan? Enggak, anak ngajar tuh mesti. Oh, ngajar masih, Masya Allah. Saya kira nggak ngajar. Masih, tahun ini masih, tahun depan walau bisawab. Kalau anak sih, gimana caranya? Anak sih awal memang agak sedikit mikir ya, karena pernah jadi musyrifah juga di salah satu pembelajaran online. Jadi anak mikir kalau tugasnya itu langsung hari itulah dikumpulkan, maka akan sangat merepotkan. Jadi saya share dulu bahan, bisa saya ambil dari mana gitu atau saya buat sendiri. Kemudian itu yang pertama kali saya lakukan. Kemudian saya beri penugasannya dengan ada jeda waktunya. Jadi ada yang harus selesaikan, mungkin 1 atau 2 soal yang harus selesaikan pada saat itu, pada hari itu maksudnya. Tapi ada juga yang dikasih jeda waktu sehingga mereka masih bisa punya space waktu yang nggak menimbulkan stressing yang gimana gitu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Ana juga lihat kalau ada memang berapa yang harus diulas, saya kasih ulasan dulu jadi kumpul tetap ada di online-nya, kumpul pembelasan ulang, tanya jawab, kayak diskusi di WA group gitu, Ustaz. Jadi ada ininya tetap ada gitu kan, karena pengen tahu juga gitu kan, mengarahkan mereka dalam, karena pas lihat dari soal yang ada, dari yang treatment yang pertama, ada yang mereka nggak ngerti nih, menggunakan rumus apa misalkan gitu ya.
Oh, ini yang harus diklarifikasi gitu kan. Jadi nggak lama waktunya, cuman kalau misalkan ada 2 jam berarti cuma 1 jam, selebihnya mereka bebas untuk menyelesaikan tugas sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh guru. Gitu. Itu aja sih Kak, ininya. Jadi memang nggak ini kan, soalnya memang nggak banyak-banyak, paling banyak cuma 10 gitu kan. Dan diselesaikan pada saat itu cuma dipilih berapa soal, selebihnya mereka selesaikan di luar forum dan dikumpulkan langsung ke guru. Berarti 1 hari berapa bidang studi siswa belajar? Kalau awal-awal banyak, tapi untuk pol pekan kedua dan ketiga sampai keempat ini cuma dibatasi 1 hari cuma 1 mapel. Itu pun untuk kelas SMA, kelas SMA ya, SMP juga, kan SD itu kelas atas, kelas bawahnya nggak dikasih mapel lagi karena berupa proyek dan pembiasaan ibadah dan tilawah ataupun murajaah, itu aja sih, karena nggak ini. Oke, Jazakillah khair share-nya. Yang lain, ada yang mau share lagi? Saya Ustaz Eko. Ustaz Eko Bu Fitri dulu. Ustaz Eko dulu. Ustaz Eko dulu Fitri ya. Iya, mohon tabe. Iya. Jadi begini Ustaz, jadi kami itu di unit TPQ, saya pribadi itu merasakan bahwa pembelajaran dengan cara distance learning ini itu untuk dari pihak orang tua siswa, dari sisi keterlibatannya itu lebih maksimal Ustaz, kalau saya melihat. Oke, Masya Allah. Karena pembelajaran kami itu kan biasanya selain kita belajar tatap muka di sekolah, kami juga mengingatkan Ananda kaitannya dengan batasan dari pembelajaran umi yang mesti dia murojaah di rumah. Kemudian juga kaitannya dengan tahfiz itu kami tetap ingatkan di rumah agar Ananda itu murojaah minimal 5 menit Ananda murojaah. Tapi itu mungkin kita memahami kegiatan orang tua yang padat, kadang juga sebagian besar orang tua Ananda kita itu pagi, pulang sore, bahkan malam. Nah, dengan adanya wabah ini corona, alhamdulillah ada hikmah. Jadi keterlibatan orang tua, keaktifan orang tua itu untuk di grup, ketika kami mengingatkan Ananda untuk murojaah ataupun menambah pembelajarannya di rumah, alhamdulillah Ustaz, orang tua sangat aktif di grup masing-masing kami. Seperti itu Ustaz. Masya Allah. Tapi Ustaz Eko jazakallah khair. Bu Fitri dulu ya. Tafadhol Bu Fitri. Saya Pak. Iya Bu Fitri nih, Ittihad. Nah, iya Bu Tia. Saya dari Ittihad Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Bu Tia. Ya, kalau kami dari Ittihad biasa, saya khusus SD ya Pak ya, kita buatkan jadwal per minggu dulu. Jadi guru kelas itu perombelnya berembuk kapan giliran tematik dan bidang studi. 1 hari 2 pelajaran, dan aplikasi yang digunakan guru itu bervariasi malah. Ada yang menggunakan Zoom, nanti ada PPT di dalamnya, setelah itu diberikan kuis dalam aplikasi Quizizz. Quizizz. Setelah itu ada juga untuk Al-Qur'annya itu tiap hari, Senin sampai hari Jumat melalui Viko. Pelaporan dari guru bidang studi terhadap proses pembelajarannya itu dilaporkan ke Pakakur. Jadi gitu Pak Rahmat. Masya Allah, terstruktur ya, Masya Allah lebih baik nih. Jazakillah khair share-nya Bu Fitri, bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Nanti kita bahas titik keunggulan strategi yang tadi disampaikan oleh Bu Fitri, nanti terbahas di belakang. Ada yang lagi yang mau share? Bu Musriah, Abdillah, atau Bu Sriwayuni Ayu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, saya dari SD Kaifa. Kaifa ya? Bogor. Ya, betul Bogor. Kebetulan saya di SD-nya Ustadz. Untuk SD-nya sendiri, untuk jadwalnya kami buat per hari. Jadi sehari sebelum kita launchingkan ke orang tua itu, kita ajukan dulu ke bagian kurikulumnya, ke kepala sekolahnya ketika di ACC, baru kita akan share.
Untuk itu sendiri, jadwal sendiri, setiap harinya 1 mata pelajaran. Kemudian dari kami lebih ke karakter ubudiyah dengan karakter untuk kesehariannya ya Ustadz ya. Jadi proyeknya itu lebih banyak untuk kebersamaan mereka dengan orang tua Ustadz. Jadi kan rata-rata hampir banyak orang tua yang sekolah, bukan yang bekerja, jadi ketemu anaknya paling kadang malam atau udah sore sudah, maksudnya jamnya sudah waktu lelah ya Ustadz ya. Tapi alhamdulillah ini dapat apresiasi yang positif sekali dari orang tuanya, jadi orang tuanya merasa senang karena oh ya ternyata anak saya seperti ini. Alhamdulillah pengalamannya seperti itu. Dan untuk laporannya sendiri itu kami ada di Quizizz sama pakai anak-anak, selain di Quizizz pakai Google Form juga, kemudian pakai Zoom juga. Dan untuk pembelajaran Al-Qur'annya pun kami sistemnya dengan untuk tesnya pun kami menggunakan aplikasi Zoom juga. Jadi walaupun mereka di rumah tetap untuk menaikkan jilid di Umi atau di apapun kami tetap terkoordinasi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Di Kaifa ya, dari ini ada Kaifa Bogor, Pekanbaru, Makassar, Palembang ya. Ada kota lain yang belum terwakili? Al-Quran di Kaifa, mungkin buat teman-teman kalau ada kesempatan studi banding bolehlah ke Kaifa. Saya rekomen untuk pembelajaran Qurannya. Sangat kuat dan rekomen banget untuk di-share. Kita terus berlanjut ya, nanti teman-teman yang belum kebagian bisa kita bahas berkesempatan belakangan. Jadi kalau kita bicara tentang distance learning, ada beberapa prinsip yang perlu kita latih, perlu kita kembangkan, perlu kita perhatikan dalam menyelenggarakan distance learning. Yang pertama, bahwa distance learning ini akan berhubungan betul dengan namanya self-regulated learning. Kemampuan si anak untuk mengatur dirinya untuk bisa belajar, self-regulated learning. Ini akan sangat kuat hubungannya dengan itu. Kalau ininya udah selesai, distance learning sukses. Maksudnya akan berjalan dengan sangat baik. Kalau ini belum selesai, ini akan sangat menjadi problem yang cukup serius dalam makna belajar itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa substansi dari distance learning perlu kita sadari di kondisi sekarang, kondisi COVID nih. Kalau misalnya mahasiswa, kalau orang dewasa daftar ke UT memang niatnya PJJ kan, pembelajaran jarak jauh, udah otomatis dia akan belajar meskipun belum semuanya. Nah, saya ingin menekankan bahwa kunci penting yang harus kita sadari semua bahwa distance learning itu targetnya adalah siswa mau belajar supaya terbentuk di self-regulated learning-nya. Ya, tujuan utamanya itu siswa mau belajar. Siswa belajar itu tujuan utamanya. Bukan siswa ngerjain tugas, itu caranya. Bukan siswa baca, itu caranya. Tapi bukan siswa nonton YouTube, ngeliat YouTube atau hadir di Zoom, itu cara. Substansinya adalah bagaimana kita mendesain agar siswa belajar. Nah, ini pemahaman ini akan mendrive kita mengubah banyak hal. Tadi ada yang raise hand ya. Beneran atau silakan tadi yang angkat tangan? Oh, berarti clicker ya. Baik. Yang kedua, itu prinsip yang kedua, bahwa dalam distance learning itu perlu jelas acuan kurikulumnya. Ketika saya bicara acuan kurikulum, tentu kurikulum dalam distance learning itu tidak sama dengan kurikulum kita dalam keseharian mengajar, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kan pemerintah kita sudah memutuskan tidak harus selesai materi di semester ini. Sebenarnya lebih tuntasnya sih nggak perlu semua target kurikulum di semester ini diselesaikan. Kenapa? Karena
akan ada kaitannya dengan yang pertama dan yang tadi di awal saya sebut dengan self-regulated learning itu. Nggak gampang, ketemu aja enggak, tiba-tiba kita berharap siswa melakukan semua penugasan dari kita, assignment dari kita, itu nggak gampang. Yang kedua, kita bisa memilih, karena tidak mungkin siswa juga belajar dengan cara yang sama dan waktu yang sama, meskipun di rumah, maka kita bisa memilah mana yang lebih penting dan mana yang bisa kita tunda. Bahkan bisa jadi kita skip, kita nggak perlu ajarkan. Nah ini yang teman-teman yang udah pernah ikut pelatihan AI, analisis instruksional, disinilah pentingnya kemudian di sini kemudian pentingnya teman-teman memahami tentang priority learning itu. Masih ingat ya priority learning? Mana yang akan menjadi prioritas kita yang akan kita ajarkan. Nih. Nah, acuan kurikulum ini bagusnya kalau saya minta ke teman-teman misalnya yang di Muaranim di Aceh itu oke lah, tentukan mana yang mau diajarkan. Mungkin nggak perlu silabus yang rumit tapi kompetensi apa yang ingin dicapai. Oke, anak-anak mungkin pengen bisa ini. Udah nggak usah banyak-banyak, 2, 3, atau 4 kompetensi subkompetensi gitu. Atau cukup 1 kompetensi dasar aja, atau 2 paling banyak gitu kan. Kenapa? Karena memang kita harus siap-siap lockdown ini sampai tanggal 31 Mei. Kira-kira itu. Yang keempat, itu tugas yang terukur. Jadi tugas yang terukur, yang tidak terukur ini akan menjadi masalah di self-regulated learning. Jadi bisa siswa terlalu gampang nggak bisa, terlalu sulit nggak bisa, terlalu mudah misalnya. Apa masalahnya kalau terlalu mudah? Semangat belajar anak-anak ya begitu saja ya selesai. Akhirnya mereka belajar cuma sebentar, 5-10 menit. Sedangkan belajar untuk menjadi habit itu kan butuh ada consume time gitu, membutuhkan waktu yang cukup ya setengah jam sampai 1 jam lah kira-kira gitu. Terlalu sulit juga membuat anak drop motivasinya. Di sinilah main tarik ulur kayak main layang-layang. Mungkin teman-teman yang pengalaman main layang-layang kira-kira seperti itulah tugas yang kita berikan ke anak. Yang selanjutnya itu akuntabilitas tugas. Bapak Ibu, jangan pernah dan jangan sampai ngasih tugas tapi nggak dikoreksi. Ngasih tugas tapi nggak diberikan feedback. Ngasih tugas tapi nggak diberikan masukan. Ngasih tugas siswa dan orang tua nggak tahu ini riwayatnya kemana nih tugas yang anak saya yang kita kumpulkan. Jadi seorang guru harus akuntabel, harus bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan padanya. Yang kedua, dia harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya ke kepala sekolah ke yayasan kan gitu. Nah, proses akuntabilitas ini penting. Apakah kemudian daily, weekly, is okay buat kalau saya diterapkan di Muaranim sama di Aceh itu daily. Guru harus ada report. Di Depok juga teman-teman di Depok juga daily akuntabilitas tugasnya. Nah, pertanyaannya kenapa enggak monthly atau 2 mingguan? Akan bisa mendrop motivasi siswa, mendrop motivasi orang tua, enggak trust ke kita, dan juga bisa jadi enggak trust ke si gurunya sendiri, akan kerepotan kalau semua tugas yang masuk ke dia dikumpulkan nanti, dikoreksinya nanti gitu. Itu akan jadi masalah. Dan yang keenam, satu dari yang sebelum yang terakhir adalah personalized learning. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tadi dari Makassar sudah cerita bagaimana menyediakan pembelajaran buat anak berkebutuhan khusus. Nah, sebenarnya bukan cuma anak berkebutuhan khusus, anak reguler sendiri yang anak-anak biasa yang kita ajarkan di kelas, itu kan yang tadi kita review kembali ke hambatan dalam PJJ itu, ada yang motivasinya tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang kemampuan belajarnya cepat, lambat, dan sangat cepat atau sangat lambat. Nah,
ada yang punya perangkat, ada yang nggak punya perangkat, daya dukungnya cukup, ada yang punya internet, ada yang pulsanya aja megap-megap dan sebagainya. Ini memungkinkan kita mendesain sebuah rancangan pembelajaran yang setiap siswa berbeda lajunya. Itu kita sebut dengan personalized learning. Mungkin anak ini karena anaknya belajarnya cepat, sumber belajarnya juga bagus, daya dukung orang tuanya juga kuat, tugasnya bisa lajunya lebih cepat. Yang lain mungkin lebih lambat. Nah, disinilah kemudian sehingga saya strong recommended misalnya di era sekarang ini kalau bisa satu guru ngajar 30 aja. 30 siswa, tinggal mungkin rekonstruksi ulang jadwal, rekonstruksi ulang dan sebagainya. Kenapa? Supaya ada interaktif, lebih intens gitu. Karena online learning itu atau distance learning itu lebih capek, lebih rempong dibanding fixed learning gitu, dibanding face-to-face learning, tatap muka. Saya berapa semester dulu jadi dosen online learning di UT ya, lumayan juga memang. Yang terakhir, dan ini sangat penting dan strong recommended selama masa COVID ini, tolong selenggarakan ada online meeting, entah dengan Zoom, entah dengan WA, entah dengan Google, dan sebagainya. Ustadz, tapi ini alhamdulillah di sini sih nggak ada hambatan, di tempat lain misalnya, nggak punya smartphone. Saya bilang, pakai handphone. Jadi online meetingnya suara aja deh. Ustadz nggak punya suara, nggak punya ini, handphone. Ya datangi mungkin dalam jarak yang sesuai prosedur COVID bisa didatangi, ditemui sebentar dan sebagainya. Dengan waktu yang kalau jaraknya terpenuhi ya, memungkinkan. Kenapa? Pertemuan itu penting untuk mengikat emosi antara guru dan siswa. Pertemuan ini penting untuk mengikat emosi antara guru dan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga harus ada online meeting. Yayasan juga harus ada online meeting direktur gitu dengan staf-stafnya. Untuk mengikat emosi ini. Jadi keep in touch gitu supaya tetap merasa ikatan emosinya tetap ada di situ. Nah, itu terkait dengan prinsip-prinsipnya. Tahapan penyelenggaraannya mungkin pada dasarnya antum sudah jalanin, tapi saya review aja. Tadi harus mau nggak mau kita tahap 1 ini kemarin bablas lah, karena begitu hari waktu itu misalnya suratnya keluar Jumat itu juga kalau saya di Muara Enim hari Kamis saya putuskan lockdown karena ada informasi tertentu. Surat jadi Jumat siswa nggak masuk dan sebagainya. Jumat surat dari dinas baru keluar resminya. Semua mendadak, mungkin tanpa perencanaan. Tapi ke depan nggak bisa gitu kan. Harus ada perencanaan. Siapkan mana yang mau diajar dalam 1, 2, 3 pekan ke depan. Terus yang selanjutnya tentukan strateginya. Gimana caranya? Pakai perangkat apa? Gimana? Mau tatap muka, mau online, mau tugas? Pakai WA, pakai Google, pakai Zoom, pakai Kahoot, pakai Quizzes, dan lain-lain. Itu tentukan. Yang ketiga misalnya, yang tahap ketiga, laksanakan itu, tapi ini berkaitan dengan yang keempat. Nah itu jangan sampai nggak ada evaluasi dan feedback. Dan yang terakhir, pelaporan. Alur 3, 4, 5 ini harus rutin. Daily or weekly. Kenapa? Jangan sampai Bapak Ibu kita psiko aja guru ngajar, tapi Wakakur nggak tahu, nggak punya report. Alhamdulillah kalau gurunya 5-6 orang gampang. Nah kalau gurunya 30 bisa mengawal memastikan 30-nya jalanin semua proses. Bisa nggak memastikan semua gurunya melakukan evaluasi dan sebagainya. Alhamdulillah orang tuanya semangat, siswanya mau belajar. Tapi kalau guru tiap hari ada tugas dan dia nggak pernah ngoreksi, yakin 30 siswa akan husnuzon sama gurunya bahwa dia akan dibaca, dikoreksi. Enggak. Rasa trust itu harus dibangun.
kemarin ada pertanyaan, perlu nggak feedbacknya kualitatif atau kuantitatif? Whatever, buat saya yang penting ada respon dari feedback yang diberikan. Saya harus jadi harus ada itu, harus ada evaluasi feedback dan pelaporan itu rutin. Nah, platform apa yang biasa dipakai? Tadi teman-teman udah yang bisa dipakai ada Google Classroom, Zoom, Google Meet, WA, Quizzes. Nah, saya ingin teman-teman isi survei, mohon diisi survei berikut, bisa diketik, kebetulan gampang, bit.ly/DL-B2. Silakan diisi survei itu. Sebentar kok, paling less than 1 minute. Kita bisa lihat hasilnya kira-kira yang hadir sekarang ini lebih banyak ngisi di titik mana. Tidak benar salah, karena ini survei pakai perangkat apa bapak-bapak dan ibu-ibu semua ngajar distance learning. Ulang lagi Pak linknya. Linknya bit.ly bit.ly ya, bit.ly /D besar L besar strip B besar 2, bit.ly distance learning batch 2 itu DL strip B2. Monggo diisi surveinya. Saya akan kembali. Nanti cicak akan numpang nah kondisi lagi gue tuh muter-muter di suara harus secadar saya hapus satu respon, baru satu respon. Teman-teman bisa ngisi lebih dari satu ya, bisa karena itu checklist ya. Yang media platform yang digunakan. dia cepet merah. Rika. Enggak ada, Bu. Di mana dibuka itu kah? Di mana itu? Sudah, Mi. Halo. Mimpi.
Cara itu, mana Pak Ustaz Mahathir ini? Langsung di kapan? Tidak finish. Langsung masuk saya tadi.